Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 9, yaitu membuat form login dan pesan notifikasi. Nah, adapun untuk form login ini nantinya akan berfungsi untuk masuk ke halaman member dan halaman admin. Adapun untuk pesan notifikasi ini berfungsi untuk memeriksa apakah email ataupun password itu sudah benar atau belum. Nah, untuk membuat halaman login ini kita membutuhkan template SB Admin 2. SB Admin ini sudah di-share dan kenapa kita menggunakan template SB Admin 2? Dikarenakan template ini menggunakan versi Bootstrap terbaru, yaitu fungsinya nanti untuk mempercantik tampilan ataupun desain jQuery, JavaScript dan sebagainya. Nah, setelah itu langsung saja diekstrak file star bootstrap-nya. Nah, di sini ada file star bootstrap-nya, kebetulan sudah saya ekstrak. Teman-teman tinggal dikopikan ya. Ini kan sudah saya kopikan. Sudah saya cut ya folder-foldernya. Yang ada di sini nantinya ada folder image, JavaScript dan yang lainnya. Nah, setelah dikopikan itu kita buatkan folder aset di dalam pustaka booking. Nah, saya buka folder pustaka booking, lalu saya buatkan folder aset ini, lalu kopikan yang kita copy di folder star bootstrap. Nah, ini yang sudah saya copy ya. Tadinya folder-folder ini ada di dalam star bootstrap ini, karena saya cut makanya ini sudah tidak ada di folder star bootstrapnya. Saya kopikan atau saya paste di dalam folder aset, yaitu ada folder CSS, IMG, JS, CSS, SCSS dan vendor. Nah, selanjutnya setelah dikopikan di dalam folder star bootstrap itu ada login.html. Nah, di sini kita hanya butuh scriptnya atau untuk membuat tampilannya. Ya, nanti kita edit di dalam login.html ini. Kita bagi 3. Yang pertama dari bagian atas nih sampai bagian body. Itu kita kasih path. Yang bawah juga kita bagi lagi ya sampai pemanggilan JavaScript-nya. Nah, teman-teman gak usah ngopi dari sini, silahkan copy saja yang sudah dibaginya. Yang pertama yang perlu digarisbawahi di sini ada beberapa pembagian penyimpanan dari filenya. Yang pertama untuk pembagian pertama itu outheader.php, yaitu kita potong bagian atas. Di bagian atas itu kita simpan dengan nama outheader.php. Bagian tengahnya kita kasih nama login.php dan bagian bawahnya kita kasih nama outfooter.php. Nah, untuk bagian atas dan bawah kita simpan di folder application view template. Nah, kita kan belum membuat folder template ya. Otomatis kita harus membuatkan folder baru di dalam pustaka booking ini. Nah, untuk melihatnya berarti teman-teman silahkan buka folder pustaka booking, lalu application, lalu kita ke view. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya, new folder, kasih nama template. Dan yang kedua, script bagian tengah dijadikan file login.php, simpan di folder view autentifikasi. Nah, teman-teman silahkan new folder, kasih nama autentifikasi. Nah, 2 folder ini nantinya akan ada di dalam folder view. Lalu silahkan kopikan dari atas sampai bawah di sini ya, sampai sini. Itu kasih nama outheader.php. Saya kasih contoh, saya kopikan dulu sebagian, dibuka text editornya. Nah, ini Ctrl N untuk membuat file baru, lalu paste. Ini saya contohkan saja ya, karena di sini saya sudah membuatkannya. Lalu simpan di dalam
application, view, template. Kasih nama out header, ininya kita kasih ekstensi PHP, kasih nama out header. Begitupun pengerjaan untuk out footer, ya, tinggal copy, paste, lalu Ctrl New untuk membuat file baru dan simpan di dalam application, view, template. Lalu kasih nama footer.php. Selanjutnya untuk login.php, teman-teman silahkan lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Tetapi catatannya di sini untuk login.php silahkan simpan di dalam folder application, view, autentifikasi. Ya, jadi disimpannya di dalam folder autentifikasi. Kasih nama login.php. Oke, sampai sana sudah paham ya. Berarti kita buatkan 3 file, yaitu outheader.php, outfooter.php. Di dalam folder view kita buatkan folder template dan simpan outfooter dan outheader-nya. Lalu kita buatkan lagi file dengan nama login.php, lalu disimpan di dalam folder view, membuatkan folder baru lagi dengan nama autentifikasi. Ya, simpanlah login.php-nya. Setelah itu, setelah selesai membuat tampilan form login, ya, kita membuatkan controller autentifikasi. Nah, di sini kita tidak usah membuatkan folder baru karena di dalam MVC ini atau kode igniter sudah ada folder controller. Nah, teman-teman silahkan langsung saja kopikan scriptnya ya. Saya kasih contohnya saya ambil sampai sini dulu aja ya. Teman-teman silahkan kopikan sampai bawah sampai dengan selesai. Ctrl N lalu paste, simpan di dalam controller dengan nama autentifikasi.php ya. Langkahnya seperti itu. Kemudian tambahkan metode cek data di model user.php yang sebelumnya sudah kita buat. Kita lihat dulu, kalau model berarti di folder model ya, model user. Tapi kita cek dulu apakah function cek data ini sudah ada atau belum. Nah, kebetulan kita sudah membuatkannya, function cek data stringware sama dengan 0. Kalau sudah ada berarti tidak usah dikopikan lagi ya. Kalau sudah ada function cek datanya tidak usah dikopikan lagi ke dalam model user. Oke, untuk mengeceknya silahkan teman-teman jangan lupa menstar examnya yang pertama dan yang kedua. Setelah itu panggil localhost pustaka booking. Di saya tampilannya sudah seperti ini ya. Berarti di sini ada halaman login, memasukkan alamat email dan password. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa sih tampilannya sudah bagus seperti ini? Yang pertama karena kita sudah mengkopikan folder-folder yang tadi CSS, JS di dalam folder aset itu dikopikan dari folder Star Bootstrap ke dalam folder aset. Lalu kita panggilnya itu di bagian out header untuk memanggil CSS-nya. Nah, link href base URL aset. Nah, karena base URL-nya itu artinya root terbawah ya. Lalu kita buka folder aset, kita buka folder vendor font awesome, lalu ada CSS all.main.css. Nah, semua tampilannya itu ada di CSS, makanya kita panggil CSS-nya untuk memperbagus, mempercantik tampilan webnya ya di sini. Lalu bagaimana pengisiannya? Nah, yang pertama ini harus mengisi alamat emailnya yang sudah terdaftar sebagai member ataupun admin. Nah, adapun pesan notifikasi ketika kita mengosongkan email dan password, kita klik masuk
ya. Nanti akan ada pesan email harus diisi dan password harus diisi. Ataupun kita mengisikan email yang salah, ya. Contohnya saya ngasal aja nih emailnya, passwordnya pun sama. Lalu akan ada notifikasi lagi, email tidak terdaftar. Atau email yang benar dengan password yang salah, itu pun sama, akan ada notifikasi password salah. Itulah yang dimaksud dengan pesan notifikasi. Lalu setelah membuat form login, kita lanjutkan lagi ke pembahasan selanjutnya. Ini cek data sudah. Nah, ini membuat halaman admin. Membuat halaman admin di sini sama seperti tadi ya langkahnya. Nah, halaman admin ini yaitu halaman backend yang digunakan untuk mengelola data-data master seperti buku, kategori buku, dan lain-lain. Nah, untuk membuatnya kita akan melibatkan controller autentifikasi.php. Dalam pembuatan halaman admin, template yang digunakan masih template SB admin 2, berarti yang tadi sudah kita kopikan, tidak usah dikopikan lagi. Nah, untuk itu dibuka index.html, tetapi teman-teman nggak usah membukanya, langsung disediakan di sini ya. Sudah disediakan di modul header.php itu untuk bagian atasnya. Silahkan untuk langkahnya sama ya. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, lihatlah penyusunan foldernya. Bagian header, footer, sidebar, dan top bar disimpan ke dalam folder template yang sama dengan out header dan out footer yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, penempatan file yang salah nantinya akan menyebabkan error atau file not found atau file tidak ditemukan ya. Jadi teman-teman harus teliti dalam penyimpanan filenya. Lalu setelah menyimpan footer sampai top barnya, di sini ada index.php. Bagian index.php silahkan teman-teman buatkan folder baru dengan nama admin ya. Di sini saya sudah membuatkan folder admin, lalu simpan di dalam folder tersebut ya. Ini ya, index.php. Index.php. Sekali lagi, bagian header, footer, sidebar, dan top bar itu disimpan di dalam folder template. Lalu index.php itu disimpan di bagian admin atau folder admin ya. Ini untuk codingan adminnya. Nah, teman-teman di sini perlu digarisbawahi ya bahwa pertemuan 9 ini nyambung nantinya ke halaman atau pertemuan 10. Jadi teman-teman ada beberapa yang tidak bisa kita jalankan dulu sebelum kita sebelum kita membuatkan file yang ada di pertemuan 10. Setelah membuat file view pecahan dari tampilan admin, selanjutnya kita membuatkan controller admin.php. Berarti langkahnya sama, yaitu Ctrl N ya. Silahkan kopikan dari awal sampai akhir, lalu simpan di dalam controller, kasih nama admin ya, application controller, kasih nama admin. Di sini saya sudah menggunakan sudah menyimpannya. Nah, teman-teman, untuk mencoba form login ini kita harus insert dulu ya data adminnya. Tetapi di sini tidak bisa insert manual karena passwordnya itu menggunakan fungsi password hash. Nah, untuk mencobanya teman-teman bisa masuk atau bisa mencoba loginnya itu setelah membuat script yang ada di pertemuan 10. Nah, sebetulnya saya sudah membuatkan beberapa yang ada di pertemuan 10, makanya saya di sini sudah bisa login.
Tetapi teman-teman jangan heran kenapa saya tidak bisa login, berarti ada beberapa file yang kurang yang harusnya sudah dikerjakan, yaitu di pertemuan 10. Jadi materi pertemuan 9 dan 10 itu nyambung ya, tidak bisa dipisah-pisah. Nah, contohnya saja ini sebagai admin ya. Jadi nantinya akan masuk ke halaman admin kalau misalkan email dan passwordnya itu sudah benar. Tetapi kalau misalkan nanti loginnya itu sebagai member atau user, nanti akan diarahkan ke halaman user, bukan admin lagi. Nah, teman-teman yang perlu digarisbawahi lagi, setiap pertemuan itu ada latihannya ya. Jadi setelah membuat tampilan yang ada di pertemuan 9, berarti latihan yang ada di materi pertemuan 10 itu dikerjakan ya, nanti didemonstrasikan dan dikumpulkan lagi hasilnya di pertemuan selanjutnya. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini belum selesai dikarenakan saya belum selesai juga untuk script dari pertemuan 10. Nanti di pertemuan 10 saya akan lanjutkan lagi. Nah, teman-teman jangan lupa lagi ya, ini yang paling banyak kesalahannya itu di dalam folder config. Jangan lupa setiap auto loadnya itu diganti. Ini sudah dibahas sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, pertemuan 4 atau 5 sudah dibahas juga. Nah, takutnya kelupaan di sini. Default controllernya itu diganti jadi autentifikasi ya di dalam file root. Selanjutnya di dalam folder config, base URL-nya itu di pustaka booking ya. Kebetulan ini paling banyak saya temui kesalahannya itu base URL-nya belum diisi. Oke, mungkin itu saja pembahasan pertemuan 9. Saya akan lanjutkan lagi pertemuan 10 di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.